Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi asyara sahara fi kitabillahi yawmal khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum fala tazlimu fihi anfusakum. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan kesempatan hingga kita kembali pada bulan ini. Kita ketemu dengan bulan Zulkaidah, yang mana bulan ini kadang kita lewatkan begitu saja. Padahal bulan ini adalah bulan yang sangat penting bagi kita untuk sebagai suatu pelajaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang saya bacakan tadi, itu surat At-Taubah ayat 36, yang artinya kurang lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala jumlah satu tahun itu dia ciptakan 12 bulan. Ya, jadi di antara 12 bulan ini ada 2 bulan haram dan bulan yang istimewa, atau pahalanya dilipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Apa itu yang dimaksud dengan 4 bulan? Di antaranya itu, yang pertama bulan Zulkaidah yang sedang berjalan, yang pada hari ini kita masuk minggu ketiga. Kemudian yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat ada bulan Rajab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat atau kemuliaan atau keistimewaan untuk kita semua, bahwa 4 bulan ini kita jaga semua ucapan, ibadah kita, kelakuan kita, akhlak kita. Karena apabila selama 4 bulan ini kita salah ucap atau berdosa, maka dosanya juga dilipat gandakan, seimbang. Ya, begitu pula kita amalan kita yang baik itu amalan ibadah wajib maupun yang sunat, itu juga dilipat gandakan pahalanya. Jadi seimbang ya. Kenapa?
Kenapa demikian? Orang Arab pada waktu itu, pada bulan-bulan ini, itu mereka diberhentikan untuk berperang. Mereka cuma duduk-duduk, manis, santai, beribadah. Karena kata Rasulullah, apabila mereka berperang dan ada yang korban, maka dosanya juga dilipat gandakan. Makanya itu 4 bulan ini seperti tadi, bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, itu hendaknya mereka duduk dan beribadah. Jadi kenapa demikian? Karena mereka pada 4 bulan ini berperang. Makanya itu dilarang berperang untuk menjadikan konflik atau pertengkaran dan lain-lain sebagainya. Berfokus untuk melaksanakan ibadah, karena ibadah dilipat gandakan pahalanya, begitu pula kita berdosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu kepada kita semua di bulan Zulkaidah ini, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, marilah kita mawas diri, artinya berhati-hati dalam kita bertindak. Lebih baik kita memperbanyak melakukan amal kebaikan. Sekarang bagaimana untuk kita apabila kita salah ucap, salah melakukan sesuatu, maka kita harus beristighfar segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri dalam keseharian itu 70 kali beristighfar. Lalu para sahabat bertanya kepada, ya Rasulullah, kenapa beristighfar 7 kali sehari semalam? Lalu Rasulullah menjawab, saya beristighfar karena saya manusia biasa, pasti ada kesalahan dan khilafan. Jadi oleh karena itu saya beristighfar, sementara beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi oleh karena itu kepada kita semua dalam bulan-bulan ini, ya, yang kita untuk amal kebaikan silakan. Tapi dosa-dosa kita harus beristighfar. Tentu kita tidak terlepas dari dosa. Dalam Al-Quran dikatakan al-insanu dhaifah, bahwa manusia itu tidak terlepas daripada kesalahan dan kesalahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kepada kita semua mengingatkan kita agar kita jangan dalam keseharian itu jangan terlalu banyak gosip, ghibah, fitnah. Karena ghibah dan fitnah itu ya tentunya menceritakan ya keburukan atau kesalahan orang lain di belakangnya. Dan itu belum tentu benar kebenarannya, didengar lagi orang ketiga, wah tambah sebarkan lagi, tambah salah, maka bertambahlah dosa kita. Dalam Al-Quran dikatakan, mengingatkan ke kita semua, al-fitnatu asaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita bermasyarakat, terutama bertetangga, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga, bersilaturahmi, sehingga dengan demikian selalu menciptakan amal jariah, amal baik untuk dilipat gandakan di bulan ini. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fal khairan aw liyasmut, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengharapkan ampunan Allah, maka muliakanlah tetangga, hormatilah tetangga, atau berbicaralah dengan baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam saja. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita berlomba-lomba dalam menempuh kebaikan, dan kita berlomba-lomba untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berfirman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kamu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan diampuni. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini tentu kita banyak dosa. Yang tidak berdosa itu adalah malaikat. Kenapa malaikat tidak berdosa? Karena dia tidak diberi hawa nafsu. Sedangkan manusia diberi hawa nafsu. Dengan nafsunya itulah yang bisa mengimbangi dia. Apabila dia emosi, dia marah, tentu akan melakukan hal-hal yang bertentangan atau mendatangkan dosa. Sehingga dengan demikian maka bertambahlah dosanya. Oleh karena itu kepada kita, kalau muncul ada dosa dalam diri kita, hendaklah kita segera beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena khutbah Jumat singkat, demikianlah khutbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahmatullah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nas'aluka imanan kamilan wa ilman wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil